Okay, good morning everyone. How's life? Great, excellent, yay! Welcome back to Mr. Bob YouTube channel with me, Sister Taskia. And today we are going to study about part of speech. Apa itu part of speech, teman-teman? Jadi, part of speech itu adalah bagian-bagian dari kalimat dalam bahasa Inggris yang memiliki arti, fungsi, dan juga kegunaannya masing-masing. Atau kita juga bisa menyebutnya dengan word classes atau kelas-kelas kata. Kalau teman-teman pernah mendengar kata kerja, kata sifat, kata benda, kata keterangan, dan kata-kata yang lain, itu adalah part of speech. Nah, di sini ada 8 bagian dari part of speech. Yang pertama ada noun, kata benda, kemudian pronoun, kata ganti, kemudian ada juga verb, kata kerja, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, preposition, kata depan, conjunction, kata penghubung, dan yang terakhir ada interjection, kata seru. Oke teman-teman, langsung saja kita ke part of speech yang pertama, yaitu noun, kata benda. Kata benda atau noun itu digunakan untuk menamai orang, hewan, benda, benda abstrak, ide, dan lain-lain. Contohnya, untuk nama orang ada Taskia, Fitri, untuk nama hewan ada cat, kemudian horse, dan ada juga car, table, beauty, happiness. Nah, itu merupakan kata-kata benda. Oke, langsung saja kita ke contoh ya teman-teman ya. I buy a marker. I buy a marker. Nah, marker di sini merupakan kata benda yang menempati posisi objek. Marker itu adalah kata benda yang menempati posisi objek. Marker sebagai noun. Oke, kita lanjut ke part of speech yang kedua, yaitu pronoun atau kata ganti. Nah, kata ganti ini digunakan sebagai kata pengganti noun agar teman-teman tidak mengulangi kata yang sama dalam suatu kalimat. Nah, contoh dari pronoun ini ada I, you, we, they, she, he, it. Contohnya, I have a new car. It is very expensive. It di sini merupakan kata ganti dari car. Jadi teman-teman tidak perlu mengulangi kata car di kalimat selanjutnya. Contoh yang kedua, my mom has a pet cat. Its name is Marlo. It's di sini merupakan kata ganti dari cat. So teman-teman tidak perlu mengulangi kata cat lagi di kalimat selanjutnya. Nah, untuk keterangan kata ganti yang lebih lengkap, teman-teman bisa cek videonya di sini ya. Yang ketiga ada verb atau kata kerja. Kata kerja ini memiliki makna sesuatu yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek. Contohnya ada write, speak, study, love, drive, read, dan lain-lain. Contohnya, she studies English at Mr. Bob. She studies English at Mr. Bob. Dia belajar bahasa Inggris di Mr. Bob. Yang mana kata kerjanya? Bener banget, studies. Oke. Contoh yang lain, I speak Chinese. I speak Chinese. Aku berbicara bahasa Cina. So, kata kerja di situ adalah speak atau berbicara, karena berbicara ini sesuatu atau aktivitas yang dilakukan oleh si subjeknya itu sendiri. Oke, yang keempat ada adjective. Adjective itu merupakan kata sifat yang digunakan untuk mensifati noun atau mensifati benda. Di sini ada contohnya, Taskia has a small body. Taskia has a small body. Small itu sebagai adjective, body itu sebagai noun. Jadi small-nya ini menjelaskan body, menjelaskan noun-nya ya teman-teman. Contoh yang kedua, I have a big house. Big di sini merupakan adjective, house merupakan noun. Jadi big-nya itu menjelaskan house-nya ya teman-teman ya. I have a big house. Aku punya rumah yang besar. Nah teman-teman, untuk kata-kata sifat yang lain kita ada contoh-contoh dari kata sifat mengenai feeling dan emotion. Videonya ada di sini ya. Oke,
kita lanjut ke part of speech yang kelima, yaitu adverb atau kata keterangan. Di sini Saskia akan menjelaskan dua adverb saja. Yang pertama ada adverb of time, yang kedua ada adverb of place. Untuk contoh adverb of time, di sini teman-teman bisa menggunakan at night, in the morning, at 7 a.m., at 7 p.m., dan lain-lain. Untuk contoh adverb of place, ada at school, at home, in the classroom, in the market, dan lain-lain. Nah teman-teman, sebenarnya adverb itu tidak cuma menerangkan tentang place dan juga time, tapi adverb itu juga bisa menjelaskan verb, kata kerja, kemudian adverb, kata keterangan itu sendiri, kemudian adjective, kata sifat, dan juga sentence, kalimat. Nah, untuk penjelasan adverb yang lebih lanjut, teman-teman bisa tunggu video berikutnya. Oke, kita ke contoh adverb of place. I study at school. I study at school. Aku belajar di sekolah. Nah, di sekolah ini merupakan adverb of place. Contoh yang adverb of time ada they take a bath in the morning. In the morning itu merupakan adverb of time. Oke, sekarang kita lanjut ke preposition atau kata depan. Nah, kata depan ini diletakkan sebelum noun atau sebelum kata benda. Untuk contoh-contoh dari preposition ada in, on, at, with, before, after, dan lain-lain. Contohnya, I put my pen on the table. I put my pen on the table. Aku meletakkan pulpenku di atas meja. Nah, on itu terletak sebelum meja, sebelum noun. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai preposition, teman-teman bisa lihat video di sini. Oke, selanjutnya ada conjunction atau kata penghubung, yang mana fungsinya itu untuk menghubungkan antar kata, frasa, atau klausal. Nah, teman-teman, contoh dari conjunction sendiri itu ada and, or, because, dan lain-lain. Contohnya, Taskia is a cute and friendly. Taskia is a cute and friendly. Gimana conjunctionnya teman-teman? Bener banget, and. Jadi, and di sini menghubungkan antar kata, yang mana cute and friendly. Contoh yang kedua, Dika buys a pen because he is a student. Dika buys a pen because he is a student. Yang mana teman-teman conjunctionnya? Because, bener banget. Because ini menghubungkan antara dua klausal, yaitu Dika buys a pen because he is a student. Part of speech yang terakhir ada interjection atau kata seru, di mana fungsinya untuk meluapkan emosi atau perasaan kita. Contohnya, wow. Kemudian ada oops, oh my god. Nah, contohnya di sini ada wow, it's amazing beach. Oke teman-teman, so karena kita sudah belajar 8 bagian dari part of speech, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, and see you on the next video. I'm Taskia, peace out. Mr. Bob, super